1. Haleluya, shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Shalom. Haleluya. Selamat memasuki tahun yang baru saudara. Mari kita masuki tahun yang baru dengan hati yang baru. Dengan semangat yang baru. Hati yang lebih mengasihi Tuhan. Yang setuju berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan kita. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Kita berikan ucapan syukur atas setiap kebaikan Tuhan yang diberikan dalam hidup kita. Pagi ini kami datang dengan hati bersyukur Tuhan. Karena kebaikan dan kemurahan-Mu, saat ini kami boleh ada di tempat ini dalam keadaan yang baik. Kami percaya semua karena penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Atas segala kebaikan Tuhan yang diberikan dalam hidup kami. Kami mau persembahkan ucapan syukur kami lewat pujian kami yang terbaik. Kuduskan Tuhan. Sehingga semuanya ini berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan hatimu, berikan ucapan syukur-Mu yang terbaik bagi Tuhan kita. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Sekali lagi nyatakan di hadapan Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama
utama bagiku. Katakan anugerahmu. Saudara jemaat bersama bangkit berdiri. Anugerahmu, semua karena anugerahmu Tuhan. Semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanmu. Nyatakan cintamu kepada Tuhan. Anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Amin. Ini Tuhan anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Sekali lagi dengan sepenuh hati katakan anugerahmu Tuhan. Anugerahmu. Ini nyanyian syukur kami kepadamu Tuhan. Anugerahmu, semua karena anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan kekuatan kami Tuhan, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan
kasih Yesus, Engkau baik, Engkau baik, baik buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua anugerah-Mu dalam setiap hidup kami. Kami percaya memasuki tahun ini anugerah-Mu tak pernah berhenti dalam sepanjang hidup kami Tuhan. Kami percaya tahun ini menjadi tahun kemenangan bagi setiap kami. Tahun ini menjadi tahun pelipat gandaan bagi setiap kami Tuhan. Kami semua akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau selalu mengandalkan Engkau dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Teruslah berjalan bersama dengan kami Tuhan. Karena hanya Engkau-lah yang menjadi sumber kekuatan, sumber pengharapan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi yang siap bersukacita buat Tuhan, kita berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan kita, saudara. Mari bersama-sama kita rasakan kasih Tuhan yang tercurah di tempat ini. Kasih-Nya melimpah mengalir di tempat ini. Kasih Allah sekarang tercurah, bukti anugerah terindah. Umatnya dipulihkan, jadilah kita anak-anak terang. Semua bangsa akan melihat kuasa kasih Allah tercurah. Bumi dipenuhi kasih-Nya, kegelapan dikalahkannya. Tuhan ingat umat-Nya, Tuhan sayang umat-Nya. Surga bumi bersorak, sebab Dia hadir di sini. Yesus cinta umat-Nya, Yesus sayang umat-Nya. Kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya mengubah dunia. Kasih Saya sanggup memulihkan segala keadaan kita, amin. Kasih Allah sekarang tercurah, bukti anugerah terindah. Haleluya, sekarang umatnya dipulihkan. Maka jadilah kita anak-anak terang, saudara. Haleluya, katakan semua bangsa kan melihat kuasa kasih Allah tercurah. Bumi dipenuhi kasih-Nya, kegelapan dikalahkannya. Semuanya katakan Tuhan ingat umat-Nya, Tuhan sayang umat-Nya. Surga bumi bersorak, sebab Dia hadir di sini. Yesus cinta umat-Nya, Yesus sayang umat-Nya. Kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya mengubah. Semuanya bersama. Umat-Nya, Tuhan sayang umat-Nya. Surga bumi bersorak, sebab Dia hadir di sini. Yesus cinta umat-Nya, Yesus sayang kita semua, saudara. Sayang umat-Nya, kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya. Sekali lagi bersama-sama. Tuhan ingat umat-Nya, Tuhan sayang umat-Nya. Surga bumi bersorak,
kasih-Nya mengubah dunia. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan tak terbatas dalam setiap hidup kami. Haleluya. 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 Pagi ini kita mau katakan, sekali Yesus tetap Yesus, amin. Sebab Dialah pilihan terbaik dalam hidup kita. Mari sekali lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus kita yang terbaik. Dia yang turun ke dunia, menghapus semua dosa kita. Tuhan yang mulia turun ke dunia, tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak ingin, tak mau ku hidup di luar tujuh kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Haleluya. Kau satu-satunya pilihan kami yang terbaik Tuhan dalam hidup kami. Sekali lagi kita menyatakan dengan penuh rasa syukur. Tuhan yang mulia turun ke dunia, tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni Tuhan, mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak ingin, tak mau ku hidup di luar tujuh kata firman-Mu yang telah bebaskanmu. Yesus, kebenaran adalah. Sekali lagi katakan,
sehat kita berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus kita yang terbaik. Oh haleluya. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Sekali lagi kami datang dengan hati bersyukur Tuhan. Karena Engkau baik. Bahkan kami katakan, kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Karena Engkau baik, terlalu baik buat setiap kami Tuhan. Meskipun kami boleh melewati setiap lembah kelam dalam hidup kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Bahkan pertolongan-Mu tak akan pernah terlambat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam setiap hidup kami. Haleluya. Kami mau nyatakan, Kau baik Tuhan dalam setiap hidup kami. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada
Yes, Lord. Sungguh besar setiamu ya Tuhan buat kehidupan kami. Sungguh ajaib setiamu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk awal tahun yang luar biasa yang Kau sediakan buat kami Tuhan. Sungguh-sungguh Kau celikkan mata hati kami. Bahwa Kau satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tidak ada kuasa yang lebih besar daripadamu di bawah kolong langit ini. Pagi ini kami datang dengan ucapan syukur. Pagi ini kami datang dengan kerendahan hati Tuhan. Ajari kami untuk mengalami kemerdekaan keuangan dalam hidup kami. Sehingga kami sanggup melakukan pertandingan iman yang benar di hadapan-Mu. Pagi ini kalau ada jemaat Tuhan baik yang ibadah online maupun ibadah onsite, yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, yang masih dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan pagi ini ya Tuhan. Kalau ada keluarga kami yang lemah, tubuh Kau kuatkan Bapa. Yang terbelenggu Kau lepaskan, yang terikat Kau bebaskan Bapa. Yang susah Kau hiburkan. Kami tahu Engkau sama dari dulu, sekarang, hari ini dan selama-lamanya Engkau tetap Tuhan. Pagi ini Roh Kudus berikanlah kami roh wahyu dan hikmat dan pengertian. Sehingga bukan yang keluar dari bibir hamba-Mu yang keluar buat jemaat-Mu, tapi dari Engkau sendiri Tuhan. Biar jemaat-Mu mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus lewat roh dan firman-Nya. Mengalami hikmat yang baru, urapan yang baru, kesembuhan yang baru, aliran mujizat-Mu yang baru dalam kehidupan kami. Demi nama Yesus, dengan iman katakan, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Shalom. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, ngomong kiri kanannya, selamat tahun baru Bapak Ibu semuanya gitu ya. Selamat tahun baru. Tuhan memberkati Anda semuanya. Saudara, izinkan saya sharing tentang kemerdekaan keuangan. Saya tahu pasti nggak mungkin habis hanya sampai hari ini. Minggu depan ibadah pagi Anda akan belajar dari Ibu Dini dan ibadah sore kita melanjutkan HUT, acara HUT hari ulang tahun GPI Lantera yang 25 tahun ulang tahun Perak. Anda akan belajar, saya juga belajar bagaimana kita mengalami pertandingan iman. Lalu minggu berikutnya kita akan belajar lebih lagi bagaimana kita bisa keluar dari kutuk kemiskinan. Saudara, mari kita sama-sama belajar. Kalau Anda lihat di Ulangan 28 ayat 12. Ulangan 28 ayat 12 dikatakan apa? Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yaitu langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya. Dan memberkati apa saudara? Segala, ngomong kiri kanannya, segala pekerjaan saya. Sehingga saya memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi saya sendiri tidak meminta pinjaman. Saudara, kalau Anda paham kemerdekaan keuangan, minggu lalu saya sudah belajar, sama-sama kita belajar bahwa kemerdekaan keuangan bukan berbicara kita ngalami passive income. Karena sudah merintis usaha lama, Anda punya banyak pegawai, banyak karyawan, Anda punya banyak aset, sehingga aset itu semuanya tersewa dengan baik, nggak pernah nganggur asetnya. Kalau Anda punya kos-kosan semuanya penuh, full book gitu ya. Kalau Anda bekerja, Anda baru bangun pagi, bangun tidur, baru gelegean, gitu kan, lihat omset, wah lumayan ratusan juta. Bukan seperti itu saudara. Orang yang kayak gitu tuh orang yang nggak punya sesuatu yang dari Tuhan, maka hidupnya akan selalu hampa saudara. Terus akan ngejar, omsetnya berapa? Saya mau tahun depan harus lebih lagi, naikkan lagi. Bulan depan harus naik, Pak omsetnya turun dikit Pak. Enggak mau tahu, kalau enggak becos keluar sana. Waduh, saudara, Anda kalau enggak paham tentang kemerdekaan keuangan, maka Anda akan salah berpikir saudara. Itulah kenapa kemerdekaan keuangan itu adalah kondisi keuangan, di mana Anda dan saya bisa mencukupi kebutuhan hidup kita dan kebutuhan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Yang paham katakan amin. Kalau Anda memang digerakkan Tuhan untuk banyak hal,
Anda sanggup mencukupi kebutuhan hidup keluarga kita dan kebutuhan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Itu kemerdekaan keuangan. Makanya jangan banyak-banyakan saldo di rekening, ya percuma saudara. Kalau Anda nggak melakukan kehendak Tuhan, Anda apa yang mau diwariskan? Untuk generasinya Tuhan di tempat ini, di dunia, nggak ada. Semua dihabiskan sendiri buat Anda dan anak cucu Anda. Begitu Anda meninggal, ya sudah. Berapa banyak saya temui saudara di luar. Termasuk pendeta saudara. Karena istri saya pernah dimintai tolong sama pendeta, warisannya banyak, anak orang kaya, daerah atas. Rumahnya daerah atas saudara, gede. Tapi rumahnya nggak bisa diapa-apain. Kenapa? Karena rumahnya belum bagi waris. Anaknya jual ya nggak bisa, karena dari beberapa anaknya itu ada yang nggak mau tanda tangan, ya buyar, pendeta loh saudara. Akhirnya susah semua, padahal pendeta. Jadi benar dulu nih, kategori kemerdekaan keuangan itu adalah kondisi keuangan di mana Anda dan saya bisa mencukupi kebutuhan hidup Anda dan saya, dan kebutuhan Anda itu juga untuk melakukan kehendak Tuhan. Yang paham katakan amin. Maka minggu lalu saya sudah sharing Mazmur 37 ayat 25 sampai 26 ngomong apa? Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Daud tuh sampai ngomong, dulu pas zaman aku muda. Sampai telah jadi tua, Raja Daud ngomong apa? Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari orang benar itu menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat saudara. Kita sudah belajar bagaimana cara Anda mengalami kemerdekaan keuangan. Saya nggak mungkin bahas detail yang minggu lalu, Anda bisa lihat di ibadah online yang hari ini yang keluar. Yang pertama, kalau Anda ingin mengalami kemerdekaan keuangan, Anda masih ingat yang pertama apa? Anda harus memiliki apa saudara? Kuasa Allah. Di mana kita sudah belajar ada 3 hal menyebabkan Anda punya kuasa Allah yang nggak mungkin saya jelaskan lagi, tapi Anda bisa dengarkan sendiri detailnya pagi ini. Yang kedua, yang hari ini saya mau sharing ke Anda, supaya kita mengalami kemerdekaan keuangan. Yang kedua, baca yang keras, apa saudara? Anda harus mengaktifkan iman Anda saudara. Anda harus mengaktifkan iman Anda. Yang itu yang poin yang kemarin Pak, yang berikutnya lagi. Kalau yang ini poin bagaimana kita bisa masuk dalam poin yang kemarin. Nah ini bagaimana Anda harus mengaktifkan iman Anda. Apakah ketemu? Nah, yang ada tanda hashtagnya. Saudara, bagaimana Anda bisa mengaktifkan iman Anda untuk melihat kuasa Allah bekerja? Kita ini masuk, maaf loh ya. Kita ini masuk program kemerdekaan keuangan. Yang mau katakan amin. Yang enggak mau enggak apa-apa. Biarlah Anda terus bergumul terus mencicil sampai mencicil, saudara. Tapi kalau Anda mau masuk program kemerdekaan keuangan, yang mau angkat tangan, memastikan saja saya sudah memastikan saja. Maka iman Anda akan bekerja untuk mendatangkan kuasa Allah. Apabila Anda dan saya melakukan tindakan iman. Kayak saklar, on off. Tindakan iman diaktifkan, on jeglek, maka iman itu akan bekerja mendatangkan kuasa Allah, saudara. Yakobus 2 ayat 17 ngomong apa? Nah ini perhatikan. Baca yang keras, 2, 3. Bagaimana iman kita diaktifkan, di mana Yakobus ngomong jika iman itu tidak disertai perbuatan,
Maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Langkah pertama untuk mengaktifkan iman Anda dan saya dalam masuk program kebebasan kemerdekaan keuangan yang pertama, baca yang keras, Anda harus mengatur ulang, apa saudara? Cara Anda mengelola uang. Yang paling nyebelin orang mungkin ini, wis bener, gak ada solusi, wis salah, ora ono. Sik telo lungguh dhisik dicateti. Pemasukannya itu berapa? Pengeluarannya itu berapa? Wis salah, mbok udak-udak kurang ya kurang. Ora usah udak meneh, malah ngelundas kowe iki. Waduh, Saudara. Anda harus paham bagaimana bisa mengaktifkan iman kita kalau kita enggak mau duduk ngatur ulang cara mengelola uang, Saudara. Perhatikan, Efesus 5 ayat 15 sampai 17 ngomong apa? Baca yang keras, karena itu perhatikanlah dengan seksama. Terus, ya diperhatikan. Apa ya sing aku iki kebablasan? Apa ya yang aku ini masuk dalam kategori pemborosan? Perhatikan dengan seksama apa? Baca yang keras. Bagaimana kamu hidup? Apa saudara? Janganlah seperti orang bebal. Saya kan pernah ngomong toh, Natal ini jangan nakal. Masih ingat? Jangan bebal. Yang masih ingat angkat tangan. Dirangkul sebelahnya. Masih ingat? Jangan nakal lo ya. Ya, jangan bebal. Ayat ini berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan apa saudara? Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu apa? Janganlah kamu bodoh. Orang itu berusaha terus tanpa memperhatikan dengan seksama. Anda bisa kerja terus tiap hari, tapi bodoh loh saudara. Itulah kenapa dikatakan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah apa? Supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kalau Anda membuat perencanaan seperti kehendak Anda, maka Anda nggak akan pernah masuk program kemerdekaan keuangan. Itu sakarepnya Anda sendiri soalnya. Selalu dikatakan, jangan kamu bodoh. Orang yang melangkah ngatur uang sakarepe dhewe, itu Anda bodoh karena nggak ngerti kehendak Tuhan, saudara. Anda harus ngerti, Anda harus menghentikan pengeluaran uang yang membuat Anda mengalami defisit, mengalami tekor. Ngirit tuh nggak apa-apa kalau Tuhan suruh keuangan Anda untuk diinvestasikan atau membantu yang lain yang Tuhan suruh. Ya untuk kita sendiri, ya ngirit-ngirit nggak apa-apa. Daripada Anda bablas, ngatur sesuatu untuk kepentingan kita, kelihatannya seneng makan enak terus gitu. Oh enak terus, tapi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, padahal Anda tahu itu tekor. Anda harus berhenti menghambur-hamburkan uang secara sembarangan, saudara. Kita mesti belajar memfokuskan energi Anda dan saya, perhatikan nih, untuk melunasi segala hutang-hutang Anda, saudara. Istri saya tuh selalu ngajari ke semua orang yang punya masalah hutang. Utangnya di list dulu. Dari yang besar sampai yang kecil. Lah yang kecil-kecil ini dilunasi dulu supaya kita enggak ada kewajiban tanggungan sama orang-orang yang kita punya utang kecil. Lah yang besar ini kamu lihat, yang bunganya paling besar yang mana?
bisa di-refinance, ganti tempat, ganti lembaga keuangan yang bunganya lebih kecil. Karena belum ada waktu, belum ada kemampuan untuk nyicil. Tapi nek bungane sakmene, iki ra mungkin kowe iso bayari. Pokoke kowe bingung dan yo bungane gitu kan. Dan yo bunga dan poknya gitu kan ngangsur, ndak bisa. Itu fokus energi itu fokusnya ke sana, Saudara. Lah, kalau Anda paham Bartimeus, seorang pengemis di kota Yeriko, pengemis Saudara, nasibnya diubahkan oleh Tuhan. Kita bisa belajar bagaimana Tuhan mengubah Bartimeus. Ketika ia pergi menghadap Tuhan Yesus, Bartimeus menanggalkan jubah pengemisnya. Karena nek jubah pengemis dikanggo terus, kemana-mana dia jalan. Walaupun Anda belajar jalan dangak seperti orang kaya, tapi jubah pengemisnya nempel, Saudara. Anda ada mau apa? Wis pengemis kok sombong, mumet toh? Padahal maksudnya Anda sudah nggak mau mengemis, tapi jubah yang lubang-lubang itu Anda pakai terus, Saudara. Hawanya hawa ngemis itu terus dipakai. Ingat, kuasa Allah akan bekerja untuk melakukan mujizat bagi Anda dan saya apabila kerinduan hati Anda dan saya, ada kerinduan ngubah pola pikir, sikap hati, dan cara hidup Anda, Saudara, dirubah. Kalau Anda masih punya pola pikir, memang Tuhan ono, ya harusnya aku lunasi utangnya. Aku kaya butuh. Wah, sampai lemes. Roh Kudus ngomong, iya nak, dirubah dulu pola pikirnya. Ya pola pikirnya kan aku kan punya Bapa di surga. Aku sudah baptis, terima Roh Kudus. SPY tetap 1, 2, 3, mari ngene 4, Pak Gembala ya ora apa-apa wis. Doa pagi, kalau pernah aku jalan kaki, tolong lunasi, bergetar Saudara. Banyak orang nggak pernah mengalami kehidupan kemerdekaan keuangan. Pola pikirnya salah, sakit Saudara. Kami bertiga ada adik yang mensupport orang ini. Kami sampai geleng-geleng. Pola pikirnya tidak pernah berubah ya. Dari melayani Tuhan, on fire, sampai orang gereja-gerejaan. Padahal uang sekolah itu kita support. Pola pikirnya sakit. Nggak pernah berubah. Seko melayani Tuhan, nang penjoro nglayani nang dinding sampai ora Tuhan-Tuhanan, ibadah pun tidak, hanya ibadah online. Umat toh Saudara. Bahkan di antara kami bertiga yang waktu itu kita menabur disuruh Tuhan lu dalam kondisi sesek, belum ada kelonggaran, kita tetap tabur. Salah satu dari kita hari ini rumahnya lo 5. Aneh kan? Terus Anda tanya, loh kok iso ngono Pak? Loh lah iya tak kandani. Caranya tak kasih tahu ya. Allah akan bekerja untuk melakukan mujizat. Padahal orang yang bantu di antara kita bertiga ini salah satunya rumahnya pertama cuma berapa? Cuma 1. Sekarang rumahnya 5 Saudara. Dengan kuasa yang ajaib, aneh kan? Allah akan bekerja untuk melakukan mujizat bagi Anda dan saya apabila Tuhan melihat
adanya tindakan iman kita, saudara. Dan kerinduan hati Anda dan saya ngubah pola pikir, sikap hati, dan cara hidup. Itu loh ngaktifkan iman yang pertama. Yang kedua, apa sudah baca yang keras tadi, apa yang pertama mengaktifkan iman kita pada Tuhan? Wah, medeni. Aduh. Yang pertama apa sudah? Anda harus mengatur ulang cara Anda mengelola uang. Yang kedua apa? Baca yang keras. Anda harus mulai berbicara seolah-olah Anda telah mengalami kemerdekaan keuangan. Pertanyaan saya, waktu Anda mulai berbicara, Anda sudah mengalami belum? Belum. Itu loh iman. Saya bangga punya istri luar biasa, kelihatannya mini. Nah, saya kan kayak, kalau Asterix Obelix itu yang gemuk siapa namanya ya? Asterix ya, berarti kowe Obelix toh ya kan? Berarti kan Asterix berarti. Obelix kan bagian gue pentung. Sopo sampai digebuk? Ih gebuk, tak gebukin. Dueng! Di mana? Oh no, kan Obelix kan. Nah Asterix kan lagi dandan. Tuhan, aku tahu kau kasih aku 30 miliar. Aku suka remeng-remeng sampai 30 miliar. Ngeri. Siapa di tempat, jujur ya, siapa di tempat ini yang Anda sudah mulai pernah berbicara seolah Anda telah mengalami kemerdekaan keuangan, angkat tangan. Pantesan wae cuma sak menit tok. Yang tinggi. Yang belum pernah angkat tangan. Belum pernah ngomong kiri kanannya. Makane ditiru mari ngene, ngerti ra gitu kan. Anda harus mulai berbicara seolah-olah Anda tuh mengalami kemerdekaan keuangan. Loh, kaki jenenge halusinasi, Pak. Aduh, iki ngomong halusinasi kok sama saya. Mari kita buka 2 Korintus 4 ayat 13. Iki bukan halu, sore nek halu mulai kabeh awake dhewe iki. Itu tindakan iman, amin. Tak kasih contoh gampang. Orang yang ngomong ini, Tuhan, bu aku dikai kerjaan toh Tuhan. Gaji 1,5 juta ya berapa, Pak? Rp1,5 juta ya berapa? Dikasih gak sudah 1,5 juta? Oh, Anda sampai Tuhan gini menghina GP Lamtera jalur 1,5 juta sampai misi kangen langsung beda sudah. Tapi kalau Anda ngomong Tuhan aku tuh lulus S1 aku untuk minimal 3 juta. Saya pernah dengar dari orang, saudara. Saya dengar sendiri. Nek ada yang ngasih aku 15 juta, 24 jam aku kerja. Hah? 15 juta 24 jam? Iya. Serius. 15 juta aku 24 jam. 2 Korintus 4 ayat 13 ngomong apa? Namun, apa saudara? Roh iman yang sama. Rohnya sama enggak saudara? Seperti ada tulis apa? Aku percaya, sebab itu aku berhalusinasi. Ora kan? Enggak, aja mbok ganti. Karena percaya aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Yang mau mengganti kata-kata kita dengan kata-kata iman, berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Jadi rasanya nih. Gusti. Sak mirone ora apa-apa. Saya sampai ngene ya ampun. Mosok sampai koyo ngono to ya. Mosok koyo ngono to ya. Aku dhewe bingung sudah.
Anda harus mengubah cara Anda berkata-kata. Ngomong kiri kanannya, ngomongane lambimu sing gendah. Bapak iki nek ngomong, ibu iki nek ngomong, dirubah gitu ya, Saudara ya. Suaminya angkat tangan, seorang suami angkat tangan. Sama istri di sini ada loh ya, jangan istri orang lain. Dipeluk istrinya. Yang aku sungguh mencintaimu. Habis ini pulang, kita rubah kata-kata kita menjadi kata-kata iman. Amin ya? Amin. Perkataan Anda itu benih loh bagi perasaan Anda. Benih loh saudara. Perkataan Anda itu akan menunjukkan arah hidup Anda loh. Mau dibawa mana hidup Anda ini? Saya tuh paling jengkel nih orang lagi down. Di rumah saya dengar lagunya, tape-nya keluarnya apa? Bunga terakhir ku persembahkan. Oh sembah lali aku. Kepadamu yang terindah. Mas, kowe iki dodolan kembang apa meh? Lagu apa toh Mas iki Mas? Ora Pak, nyanyinya bagus. Oh tak pikir kowe jual kembang. Kok diganti kan loh. Ya saya habis diputus pacar Mas. Ya ora apa-apa toh, berarti kan belum jodoh toh. Apa yang bingung? Wong wanita banyak. Kalau enggak percaya ke Lampera loh. Banyak di sini. Apa kurangnya? Siapa yang masih jomblo angkat tangan? Enggak ada ya, sudah pintar berarti ya, Anda sudah pintar berarti. Yang masih single angkat tangan. Oh masih single ya? Jangan keliru angkat tangan jomblo loh saudara. Jomblo itu nasib. Kalau single itu cuman tunggu waktunya Tuhan. Amin saudara? Anda dapat memperkatakan hal ini. Tak tulis enggak tuh ya? Lupa saya. Saya punya utang di bank banyak Pak. Anda mulai berkata ngomong gini, semua hutang saya di bank, tirukan omongan saya. Semua hutang-hutang saya kepada supplier. Semua utang-utang pribadi saya dibuat lunas dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, ngono to carane golek lunas utang omongan iman koyo ngono carane. Masya Allah, Masya Allah. Ulangi ya, yang punya utang loh, yang punya utang loh. Yang keras. Semua utang saya di bank. Semua utang-utang saya pada supplier. Semua utang-utang pribadi saya dibuat lunas dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan, yes. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Caranya apa? Perkatakan firman. Filipi 4 ayat 19 ngomong apa? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin saudara? Dia ngomongkan, Allahku ki sugih, Bapakku ki sugih. Ngomong lagi Filipi 4 ayat 13 ngomong apa? Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Lakukan tindakan iman. Saudara. Anda perlu melakukan hal ini bukan Anda halu. Anda perlu lakukan ini bukan hanya untuk memperkuat diri Anda soalnya. Kalau kita mau mengucapkan perkataan firman ini dengan penuh iman, maka akan membuat hal-hal yang Anda ucapkan jadi kenyataan. Berapa kali keluarga kami ditolong Tuhan. Pas pada waktunya. Dan pas pada waktunya. Yang ketiga, bagaimana kita mengalami kemerdekaan keuangan. Yang ketiga, Anda harus menciptakan, ngomong yang keras, menciptakan. Artinya, kalau sampai enggak ada atmosfer hadirat Tuhan, ciptakan. Anda harus menciptakan atmosfer hadirat Tuhan, aliran kuasa untuk melakukan mujizat. Gimana Pak cara menciptakan atmosfernya Tuhan? Yang pertama, baca yang keras, Anda harus hidup di bawah tingkap-tingkap langit yang terbuka. Makanya perbendaharaan Tuhan yang melimpah itu kan yaitu langit, betul kan? Anda hidup di bawah tingkap-tingkap langit yang terbuka.
Mukjizat kemerdekaan keuangan dan kelepasan dari kutuk kemiskinan itu memerlukan pertolongan Tuhan. Enggak bisa manusia. Bapakku biar kan sugih, ya kan bapak saudara. Kalau bapak saudara sudah update informasi sebelum meninggal diwariskan. Lah nek durung terus Anda punya keluarga banyak, salah satu enggak mau tanda tangan, ya Anda enggak bisa jual. Kalau saya masih simpel, anak cuma satu, ya kan? Siapa mau tanda tangan? Ya enggak ada. Itu pun aja saya sudah mikir, nanti kalau saya usia sekian langsung aja balik nama, pajak balik namanya kami yang bayar, beres. Tapi Anda harus hidup di bawah tingkap-tingkap langit yang terbuka, karena mukjizat kemerdekaan keuangan dan kelepasan dari kutuk kemiskinan itu butuh pertolongan Tuhan. Saudara, Anda harus hidup di bawah tingkap langit yang terbuka, itu artinya Anda hidup dalam hadirat Tuhan. Kalau Anda mau hidup dalam hadirat Tuhan, Anda harus ada kebenaran di sana. Anda pasti hidup benar. Ditawari sing macam-macam ora bener, ora gelem. Ada damai sejahtera. Aku sing penting bener, turuku lelap. Daripada mbok ajari ngene ngono, beli barang Spanyolan, separuh nyolong, separuh ora. Lah apa malah reso turu, ya kan? Yang penting ada kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu Anda sudah mengundang atmosfer hadirat Tuhan, saudara. Salah satu cara membuka tingkap-tingkap langit adalah membawa persembahan persepuluhan yang menjadi milik Tuhan. Amin, saudara. Gereja ini nggak bisa nambah pendeta kalau gereja ini nggak memberikan persepuluhan kepada sinode GBI. Nggak bisa. Apabila Anda hidup di bawah tingkap langit yang terbuka, maka moga-moga saya tulis. Baca yang keras, Allah akan apa sudah? Mengubah kutuk menjadi berkat. Siapa yang hidup dalam kutuk dulunya angkat tangan? Anda nggak pernah tahu loh, nenek moyang kita tuh dulu seorang pelaut atau tidak. Maksudnya Pak? Ya ora ngerti neng pelaut iku mbiyen dhewe ndonga apa ora jelas saudara. Pernah kelenteng apa Anda kita juga nggak tahu gitu. Diomboni minyak nyong-nyong apa ora Anda juga nggak tahu. Anda kecil diminumi apa supaya kebal juga nggak tahu. Anda kena kutuk kemiskinan apa Anda juga nggak tahu. Tapi semua itu bersih dalam nama Yesus yang juga katakan yes. Dan kalau Anda hidup dalam tingkat-tingkat langit yang terbuka, mengubah kutuk menjadi berkat. Yang kedua apa? Yang keras? Allah akan memberkati Anda saiklase mawon. Ora, saudara. Sampai apa, saudara? Sampai apa? Sampai berkelimpahan. Enggak cuma berkat duit, saudara. Berkat rohani, jasmani, sosial, keuangan, saudara. Yang ketiga apa? Allah akan melindungi dan memelihara segala milik Anda, menghardik segala pelalang pelahap. Nanam opo ditekani wereng. Apabila Anda hidup di bawah tingkap langit, maka yang terakhir apa saudara? Allah akan mengubah identitas Anda, apa saudara? Menjadi seorang yang memberi pinjaman kepada segala bangsa. Siapa yang mau murah hati memberi pinjaman pada segala bangsa, angkat tangan. Ada? Ada? Yang tinggi. Oke, nanti tak pinjam semua uangnya. Dimulai dari gereja ini buat bangun. Yang setuju katakan yes. Rasakno kowe. Wis ngomong yes toh, salahmu dhewe. Yang kedua, apa saudara? Anda harus untuk bisa menghadirkan atmosfer hadirat Tuhan, yang pertama Anda harus hidup di bawah tingkat-tingkat yang terbuka. Yang kedua, Anda harus membantu orang lain
keluar dari kesulitan keuangan, saudara. Nek ada orang curhat ke Anda, walaupun Anda nggak punya, minimal didengarkan. Siapa tahu itu solusi buat Anda keluar dari masalah Anda. Efesus 6 ayat 8 ngomong apa? Baca yang keras. Setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, apa saudara? Kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, apa? Ia akan menerima balasan dari Tuhan. Minimal jadikan pundak Anda untuk dia tuh nangis. Sesuai gender masing-masing, ojo berkayal yang macam-macam. Iya. Aku butuh uang sekolah. Iya, saya tak dulu dompetku ya. Berapa butuhnya? Sekian. Aku cuma punya seperempatnya. Enggak apa-apa, pakai dulu. Ketika kita sedang berada dalam kesulitan keuangan, ini Anda perhatikan, berulang kali saya ngomong loh. Biasanya manusia semakin sulit keuangan, cenderung menjadi lebih egois. Benar ya? Benar ya? Ya, ono wis. Egois. Cenderung fokusnya kemana? Dirinya sendiri. Sulit mikirin nasib orang lain, orang gelem. Orang karo sulit keuangan, biasanya selalu ngono. Dalam firman yang kita baca di Efesus 6 ayat 8 barusan, kamu tahu bahwa setiap orang baik hamba maupun orang merdeka kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik. Lah orang yang mengalami kesulitan keuangan, kalau egois, nggak bisa berbuat sesuatu yang baik, nggak bisa. Saudara. Kalau Anda baca di dalam Efesus 6 ayat 8 yang kita baca, kalau Anda lakukan, Allah menjamin Anda dan saya akan mengalami kemerdekaan keuangan apabila Anda membantu orang lain keluar dari kesulitan keuangan mereka. Yang paham katakan amin. Abraham berdoa untuk Abimelek. Banyak orang kan ngomong, Abraham itu karena Tuhan ngasih anak sama Sarah. Anda pernah tahu nggak yang Abraham lakukan sebelum dapat anak? Anda pengen punya anak, siapa dapat suami istri yang pengen punya anak lagi, nambah anak? Perhatikan. Abraham berdoa untuk Abimelek, istrinya dan budak-budaknya yang perempuan, sehingga Tuhan membuka kandungan mereka dan melahirkan anak. Abraham berdoa. Orang curhat, doakan. Abraham berdoa untuk Abimelek, istrinya dan budak-budaknya yang perempuan, sehingga Tuhan membuka kandungan mereka dan melahirkan anak. Baca berikutnya, dan selanjutnya Tuhan membalas kebaikan Abraham dengan membuka kandungan tante Sarah yang sudah tua dan cerewet. Istrinya dan melahirkan anak laki-laki bagi Abraham. Perkara Ayub, baca Ayub 42 ayat 10. Ayub 42 ayat 10, Allah memulihkan keadaan Ayub setelah Ayub meminta doa bagi sahabat-sahabatnya. Siapa yang rajin, rutin mendoakan jemaat yang lain di GBI Lantera, angkat tangan. Lah ya, na ora ono. Lah ya iki. Tak ulangi saudara ya. Allah memulihkan keadaan Ayub setelah Ayub meminta doa bagi sahabat-sahabatnya. Yang paham katakan amin. Tim pujian maju ke depan. Siapkan hatimu untuk terima perjamuan kudus. Anda harus tahu salah satu ciri orang dewasa yang sudah benar-benar dewasa adalah pada saat dia berjanji sama Tuhannya. Tahu. Oh, Tuhan ngasih aku hikmat hari ini kayak gini. Orang yang dewasa, yang sudah benar-benar dewasa,
selalu cirinya yang pertama adalah omongannya bisa dipegang dan janjinya selalu ditepati. Mazmur 15 ayat 4 bagian B. Kalau Tuhan melihat Anda, mau nak lakukan. Anda ngomong dalam hati, nggak usah sama saya, percuma. Mau Tuhan. Omongan Anda mesti bisa dipegang Tuhan. Janji Anda selalu tepati, saudara. Pastikan kitalah orangnya yang mau katakan yes. Pak, aku sudah berbuat baik sampai enggak kurang-kurang loh Pak. Orangnya meninggalkan saya, ngelek-ngelek saya, mengkhianati saya. Saya malas berbuat baik. Saya jengkel Pak. Kepahitan aku ini, kurang opo, kabeh tak keke. Orang yang meninggalkan saya, perhatikan saya. Tidak semua yang lari harus dikejar. Tidak semua yang pergi harus kita tahan. Enggak semua yang hilang, entah itu barang Anda hilang, diizinkan Tuhan hilang, barang berharga hilang, dicuri. Enggak semua yang hilang harus dicari, ikhlaskan. Mungkin Tuhan tuh hanya kadang-kadang tuh ingin kita tuh harus menerima, perlu menerima keadaan itu dan bersyukur. Bersyukur kenapa Pak? Pasti akan ada yang lebih baik yang Tuhan kirim, yang setuju katakan yes. Nyanyi pujian bagimu, angkat tubuh, rohmu, jiwamu, bawa kepada Dia. Pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa Tuhan, kemerdekaan keuangan terjadi buat kami semua di tempat ini. Amin. Kemerdekaan keuangan terjadi buat kami semua di tempat ini. Kau lepaskan kutuk kemiskinan buat kami semua di tempat ini Tuhan. Kita tutup doa firman pagi ini dengan doa kami dari hatimu yang paling dalam. Katakan dengan iman yang kuat, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang dengan kuat mendapatkan janji Tuhan, katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Mari kita duduk sebentar untuk melihat pengumuman, saudara. Ya, puji nama Tuhan. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di GPI Lentera. Adakah mungkin bisa melambaikan tangan atau berdiri sejenak? Ya, puji nama Tuhan. Kita semua ada keluarga GPI Lentera yang setia. Saudara, mari kita mau belajar untuk menjadi berkat di lingkungan kita semua, dimanapun kita berada ya Bapak Ibu ya.
Mari kita melirik kanan kiri, mungkin ada saudara, teman, atau tetangga yang belum beribadah. Yuk kita mau ajak mereka, kita mau ajak ngobrol, mungkin minum teh atau ya mungkin cemilan pisang goreng gitu ya. Ya kita mau ajak mereka, yuk kita ke gereja gitu. Jangan biarkan ada jiwa-jiwa yang terhilang saudara. Karena kita tahu bahwa satu jiwa sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Ya. Kemudian saya memberikan info kepada Bapak Ibu Saudara. Mungkin di akhir tahun kemarin ada yang belum mendapatkan kalender. Nanti yang belum mendapatkan bisa menghubungi Mistika di belakang ya. Satu keluarga akan mendapatkan satu buah kalender. Begitu Bapak Ibu ya. Saya akan memberikan laporan persembahan pembangunan supaya Anda bisa tahu. Sampai dengan bulan Desember bisa ditampilkan persembahan bangunan yang masuk senilai sekian 59.889.000, lalu pengeluaran yang sudah dikeluarkan bisa diklik berikutnya ya. Perbaikan keramik lantai 1 dan 2, pengecatan segala macam itu yang ngecat dicat sendiri sama Bro Noel, Bro David dan juga tim kami, jadi nggak ada tukangnya gitu ya. Terus juga untuk perbaikan kamar mandi. Terima kasih sisa saldo yang ada. Berikutnya 46 juta sekian. Saudara, bantu dalam doa merayakan HUT yang ke-25 tahun ini. Kita akan canangkan gerakan membangun, GPI Lamtera Sehati Membangun, bahwa dalam doa, kalau Anda digerakkan Roh Kudus, inilah saatnya kita mengalami kemerdekaan keuangan. Inilah saatnya kita mengalami pembebasan dari kutuk kemiskinan. Lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan dalam hidup Anda, dalam roh Anda. Mari kita bangkit diri sama-sama, kita bawa persembahan kita, tanya sama Tuhan, berapa yang harus dipersembahkan dengan harta kita. Baik itu Anda mungkin digerakkan untuk jadi gerakan orang tua asuh, Anda mau digerakkan untuk memberikan persembahan syukur, buah sulung, pembangunan, apapun saudara. Mari kita angkat tangan kita, baik yang melalui transfer ataupun dengan QRIS, Anda tinggal angkat tangan saja. Tuhan, di tangan-tangan yang terangkat. Sucikan dan kuduskan persembahan kami Tuhan, menjadi persembahan hidup dan berkenan di hadapan-Mu. Seperti 5 roti dan 2 ikan, langkah iman yang kami lakukan dari apa yang kami punya, di mana Kau ucapkan berkat di atasnya. Semuanya bisa diberi makan, bahkan masih sisa berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat kedua tangan kita, aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Diberkatilah orang tua, mertua dan semua keturunanmu. Diberkatilah masa studimu. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Diberkatilah masa pensiunmu. Semua dalam kendali dan kuat kuasa Allah. Kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang maha tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang dibebaskan Tuhan, diberikan kemerdekaan keuangan dan dilepaskan dari kutuk kemiskinan. Katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Salam sayang saya buat keluarga Anda semuanya. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati.